Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam seluruh masalah hidup kita ini, yang mengatur kita, yang menebar begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga dengan nikmat itu layaknya dan sepatutnya kita menjadi abdan syakur, hamba yang selalu bersyukur. Salah satu dari hamba yang bersyukur itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha sepenuh hati untuk menjauhi seluruh larangan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah bersusah payah untuk mengeluarkan umat ini dulunya dari sistem, dari tradisi, dari pemikiran yang jahiliyah menuju pemikiran yang Islam yang membawa keselamatan dan rahmatan lil alamin. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan, tuan-tuan guru, fadilatul ulama, ustadz dan asatizah semuanya, semoga kita diberikan keistiqomahan tetap berdiri dalam dakwah ini hingga ajal menjemput kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kata-kata panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengar dengan seksama bahwa penjelasan terkait dengan kapitalisme, komunisme, demokrasi, sekulerisme sangat meyakinkan secara gamblang bahwa itu semuanya bukan dari Islam. Itu semuanya adalah biang keladi akar persoalan di mana umat ini sangat jauh dari Islam. Akar persoalan di mana musibah, kerusakan kemanusiaan yang hari ini terjadi tidak henti-hentinya menimpa umat Muhammad ini. Oleh karena itu, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita harus segera hijrah. Hijrah itu adalah meninggalkan seluruh apa yang dapat merusak keimanan kita, yang bisa merusak akidah kita, yang bisa merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu wajib kita tinggalkan. Karena kalau tidak, maka kita akan mengakhiri kehidupan ini membawa kefasikan atau dosa. Dan kita tidak inginkan itu, karena kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu husnul khotimah, di mana akhir kehidupan kita ini ditutup dengan kebaikan. Tapi kalau kita ini diliputi dengan hukum yang meliputi kehidupan kita ini jahiliyah, hukum bukan hukum Islam, maka barang tentu mungkin kita ini mati dalam keadaan jahiliyah karena diselimuti oleh aturan-aturan yang di luar Islam. Rasulullah SAW ketika dia diutus ke Jazirah Arab, ketika itu beliau itu tugasnya adalah yukhrij minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia banyak ini yang dulunya tradisinya itu adalah tradisi jahiliyah, hukum yang berlaku hukum jahiliyah, pemikiran yang berlaku pemikiran jahiliyah, kemudian perilaku, adat istiadat, moral mereka adalah moral jahiliyah. Dan Rasulullah SAW itu perannya adalah mengeluarkan. Artinya mengeluarkan itu bukan memasukkan, artinya mengeluarkan. Banyak sekarang ulama-ulama yang malah nyemplung di sistem jahiliyah itu, padahal itu bukan sunnah yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW diutus ke Jazirah Arab yang mereka itu diselimuti lautan jahiliyah, semua lini kehidupannya itu semuanya bernuansa jahiliyah, maka Rasulullah SAW yukhrijuhum, mengeluarkan mereka itu. Yukhrij itu arti kata dari akhraja, yang mengeluarkan. Kalau kharaja itu keluar, kalau akhraja itu artinya mengeluarkan. Rasulullah SAW mengeluarkan mereka dari zulumat. Zulumat ini adalah selain Islam.
Jadi bisa kita katakan bahwa kapitalisme itu masuk dari kategori zulumat. Demokrasi itu masuk dalam kategori zulumat. Kapitalisme itu masuk dalam kategori zulumat. Kenapa tidak zulumat? Karena itu banyak sekali penyimpangan yang terjadi di sana. Seperti asiyadah, itu mestinya lisara, ini siyadah, kedaulatan itu di tangan umat, padahal kedaulatan itu di tangan syara. Hak tahkim, tasyri' itu semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Dengan sistem ini malah hak Allah Subhanahu wa taala itu diambil oleh manusia. Karena manusia ini jatuh kepada perbuatan tughyan, artinya melampaui batas kapasitasnya. Karena banyak hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang diambil alih oleh dia. Itulah sangat meyakinkan kepada kita bahwa akidah kapitalisme ini 100% bertolak belakang dengan Islam, yang bisa merusak tatanan keimanan sekaligus kehidupan umat Islam, maka wajib segera mungkin kita harus meninggalkan itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini bukan mengajukan pertanyaan, apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Waman ahsanu, mana hukum yang lebih baik, hukumku atau hukum buatan manusia itu? Di kaum yuqinun, bagi orang yang yakin. Jadi kalau kita itu tidak meyakini bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala itu yang paling ahsan, berarti akidah kita ini bermasalah dan rusak. Padahal keimanan itu harus sempurna. Dia harus kafah, dia harus bersifat tasdikul jazim. Keyakinan yang paripurna, tidak boleh ada unsur keraguan, apalagi mempertanyakan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ada 3 orang yang tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, langsung Allah ambil campakkan langsung ke neraka. Itu diantaranya adalah orang yang meragukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih meragukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti Allah akan mengatakan kepadanya di akhirat nanti, wal yastakhid robban siwaya. Kau carilah Tuhan yang lain. Dulu selama di dunia kalian tidak mendengar perintah, mengindahkan perintah, menjauhi syariatku. Sekarang aku bukan Tuhan, cari Tuhan yang lain. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengarkan tadi bahwa bagaimana kapitalisme, bagaimana itu demokrasi, bahkan sekulerisme yang mengkooptasi wilayah Allah Subhanahu wa taala di wilayah-wilayah yang sangat sempit. Mereka beranggapan bahwa Islam itu hanya berlaku di masjid. Ukuran masjidnya 5x15. Setelah itu di luar sana kita tidak lagi pakai Islam. Ini perbuatan yang durhaka, maksiat yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah pemilik langit dan bumi ini. Allah Al-Mudabbir, atas namanya dia menamakan dirinya Al-Mudabbir, Maha Pengatur. Sedangkan kita atur wilayah Allah Subhanahu wa taala itu di wilayah-wilayah yang sifatnya privasi saja. Sedangkan lini kehidupan kita serahkan kepada manusia. Inilah salah satu cacat bawaan dari sistem kapitalisme, di mana hukum Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan ini diambil alih oleh manusia ya, yang melahirkan hukum berdasarkan otak dan nafsunya belaka, sehingga terjadilah kerusakan yang tidak terhentikan. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita kembali kepada Islam yang seutuhnya, karena Islam ini harus dijalankan secara universal. Dia tidak boleh kita pilah-pilah, tapi kita harus terima apa adanya. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah, jalankanlah, selamilah Islam itu, larut bersama Islam ini secara kafah. Karena kalau tidak kafah, kita beda-bedakan, kita yakini keimanan, kita imani yang ini, kita kufuri yang ini. Yuriduna ayyufariqu bainallahi wa rasulih. Mereka yang ingin membedakan
aku hanya ikut Allah, aku hanya ikut Rasul, yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Aku mengimani yang ini, aku tak imani yang itu. Maka Allah katakan, orang yang perilakunya seperti ini, ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang kafir yang secara nyata. Jadi ada yang betul-betul meyakinkan bahwa dirinya kafir, itu diantaranya adalah memilah-milah tadi. Ini enak kita jalankan, ini tak enak tidak kita jalankan. Oleh karena itu kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, sebelum ajal menjemput kita, memastikan bahwa Islam ini harus kita jalankan secara sempurna. Kesempurnaan Islam itu bisa dijalankan kalau tegaknya khilafah Islamiyah. Maka menegakkan khilafah itu merupakan kewajiban. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan menegakkan khilafah itu adalah mahkota dari seluruh kewajiban. Karena dengan tegaknya khilafah itu seluruh kewajiban yang kita anggurkan, yang terlantar hari ini bisa kita jalankan secara sempurna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.